mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Dalam kisah gelap kali ini kita akan mengangkat cerita seputar kerusuhan yang terjadi di sebuah perusahaan nikel PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Jauh sebelum terjadi kerusuhan, ternyata Pak Yusuf Kalla atau akrab kita sapa Pak JK saat masih menjabat wakil presiden sudah memberikan warning soal TKA asal Cina. Begitupun saat beliau purna bakti, beliau sebagai seorang pengusaha kembali mengingatkan soal ancaman TKA Cina. Seperti apa warning yang diberikan Pak JK saat itu, dan apakah terbukti atau menjadi sebuah kenyataan dalam peristiwa kerusuhan di Morowali Utara? Untuk lebih jelasnya, kita saksikan dalam video berikut ini. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya untuk mendukung channel ini. Yuk sama-sama kita saksikan. Saat masih menjabat wakil presiden, Yusuf Kalla atau biasa disapa JK menyatakan keberadaan tenaga kerja asing atau TKA yang masuk ke Indonesia tak bisa dihindari di tengah era globalisasi. Karena akan ada resiko bila hal tersebut dipersulit. Apabila kita persulit, maka mereka dengan mudah pindah ke Thailand, Vietnam, Malaysia. Kita nanti marah lagi, kenapa investasi kurang? Ini suatu dilema. Dilema yang harus kita selesaikan. Jelas JK saat membuka Munas Sapindo di Hotel Grand Sahid Jakarta, Selasa 24 April 2018. Meski begitu, JK mengingatkan bahwa TKA yang masuk ke Indonesia hanya tenaga kerja ahli. Pernyataan JK itu menyusul penandatanganan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing yang diteken oleh Presiden Jokowi. Perpres ini diharapkan bisa mempermudah TKA masuk ke Indonesia untuk peningkatan investasi dan perbaikan ekonomi nasional. Belakangan, JK yang sudah tak menjabat Wapres menyayangkan mayoritas pekerja industri nikel tanah air yang didominasi TKA asal Cina. Menurutnya, Indonesia adalah salah satu negara penghasil nikel terbesar di dunia. Tapi pekerjanya mulai dari hulu sampai hilir kebanyakan TKA asal Cina. Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua Cina. Dari daratan sampai tukang las, ujar JK dalam peringatan HUT ke-70 tahun Kalla Group Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022. JK merupakan mantan pimpinan Kalla Group dan saat ini Kalla Group dipimpin oleh Solihin Yusuf Kalla. JK menyatakan tak ingin dominasi TKA Cina terjadi di perusahaannya. Oleh karena itu, Kalla Group yang tengah membangun smelter nikel sendiri akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar. Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, insya Allah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi. Semua dilakukan tapi tidak dengan otak dari luar, namun dengan kemampuan diri sendiri, kata JK. Berselang sekitar 3 bulan dari pernyataan JK tersebut, terjadilah kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industry atau PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada 14 Januari 2023. PT GNI merupakan perusahaan pengolahan biji nikel yang dimiliki pengusaha tambang asal Cina, Tony Zhu Yuan. Ketua Dewan Perwakilan Cabang atau DPC Serikat Pekerja Nasional atau SPN Morowali dan Morowali Utara, Kat Saing, membeberkan kerusuhan yang menewaskan 3 orang itu berawal dari aksi mogok kerja pekerja lokal. Kat Saing mengungkapkan para pekerja yang menggelar aksi mogok kerja diantaranya menuntut soal penyediaan alat pelindung diri atau APD yang memadai bagi pekerja lokal di posisi tertentu.
seperti pekerja di tungku smelter yang hanya mengenakan kaos oblong dan masker medis. Padahal pekerjaan itu risikonya besar sebab bersinggungan dengan suhu tinggi yang membahayakan keselamatan. Contoh lain, 2 pekerja meninggal karena terlindas kendaraan besar beroda 12 ketika hendak menuju lokasi kerja menggunakan sepeda motor. Seandainya perusahaan menyediakan kendaraan khusus yang dipergunakan untuk antar jemput, maka peristiwa naas itu bisa saja dihindari. Tuntutan lain, pekerja meminta menghentikan sikap sewenang-wenang perusahaan terhadap pekerja. Selama ini, manajemen mengeluarkan surat peringatan kepada pekerja tanpa acuan yang jelas. Serta pekerja menuntut hentikan status kontrak para pekerja Indonesia. Kebanyakan pekerja Indonesia di PT GNI statusnya kontrak, padahal mereka telah bekerja selama 2 tahun lebih dan pekerjaan yang mereka lakukan bersifat tetap. Namun pihak manajemen berdalih status pekerja tetap hanya berlaku untuk staf seperti HRD. Meski telah berdemo, tidak ada keputusan pemerintah, baik dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten atau Kota maupun Wakil Bupati atau Bupati Morowali Utara. Pemerintah hanya bisa melakukan upaya mediasi. Sementara pihak manajemen perusahaan tak mau memenuhi keinginan pekerja karena tidak mengakui keberadaan serikat pekerja. Lalu mogok berlanjut, terjadilah kerusuhan yang diduga dipicu oleh serangan TKA Cina terhadap pekerja lokal. PT GNI dalam keterangan tertulisnya meminta agar masyarakat berhati-hati dalam mengolah informasi atau berita yang beredar, yang simpang siur, yang berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru. Merespon kerusuhan tersebut, sosiolog politik Universitas Negeri Jakarta UIN, Ubedillah Badrun atau Ubed, menilai bentrokan terjadi di Morowali itu merupakan akumulasi dari kekecewaan pekerja asli Indonesia terhadap hak-hak mereka dan kelonggaran pemerintah terhadap TKA. Sebenarnya bom waktu itu terjadi juga karena kelonggaran pemerintah terhadap TKA asal Cina yang sekarang jumlahnya mencapai 55% dari seluruh jumlah TKA. Saya kira kasus Morowali ini perlu diselesaikan secara lebih komprehensif, ujar Ubedillah Selasa 17 Januari 2023. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker, jumlah TKA di seluruh Indonesia pada Oktober 2022 saja sudah mencapai 70.571 orang. Hampir 38.000 diantaranya berasal dari Cina. TKA Cina sendiri tercatat paling banyak bekerja di Morowali. Ubed menjelaskan pemerintah sedari awal tidak tegas dan tidak transparan soal TKA Cina. Ia menyinggung perihal informasi yang beredar luas bahwa TKA seperti dianak emaskan. Hal seperti ini menurutnya harus segera diantisipasi pemerintah. Ubed juga menyoroti TKA Cina yang masuk ke Indonesia bukan tenaga ahli semata, tapi juga termasuk tenaga kasar. Sedangkan kondisi rakyat Indonesia juga banyak yang menganggur. Karena itu pemerintah harus mengevaluasinya. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi mendasar terkait kebijakan TKA asal Cina. Di antaranya lakukan moratorium TKA asal Cina dan mengurangi jumlahnya, tegas Ubed. Ini dikabarkan situasi di PT GNI sudah kembali normal dan para pekerja sudah mulai kembali bekerja. Namun publik bertanya, apakah keinginan agar pengurangan TKA dan hak-hak pekerja lokal sudah terpenuhi? Agar peristiwa serupa tidak akan kembali meledak. Semoga saja harapan itu sudah terpenuhi. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.